Akhir-akhir ini tema politik dinasti menjadi perhatian publik, baik dari pengamat, akademisi, bahkan dari partai politik itu sendiri. Tapi tampaknya partai politik dan politisi selalu menggunakan strategi wait and see karena ingin menggunakan kekuasaan dinasti juga untuk memenangkan sebuah kompetisi. Apakah politik dinasti itu tumbuh secara alami? Itu pertanyaan kita. Agaknya ini sangat menggelitik pikiran saya. Kok bisa yang katanya sudah transisi ke sistem demokrasi, tapi masih ada celah tumbuhnya politik dinasti? Padahal dalam sistem demokrasi itu ada 4 lembaga yang saling bergantungan: yudikatif, legislatif, eksekutif, dan peran media. Kalau ada kekuasaan yang tersentralisasi di satu lembaga, artinya sistem demokrasi kita sedang tidak sehat-sehat saja. Kalau presiden menciptakan kekuasaan dinasti, pertanyaannya apakah eksekutifnya terlalu kuat dan legislatifnya yang terlalu lemah? Kebanyakan orang tidak mampu merekonstruksi persoalan politik dinasti. Padahal kekuasaan 2 periode yang dimenangkan oleh presiden dan memenangkan anaknya menantunya di level daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan politisi. Artinya partai politik dan politisi melakukan negosiasi untuk kepentingan partai politik itu sendiri. Isu 3 periode misalkan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya ada peran partai politik dan politisi yang melakukan konsolidasi dan membuka karpet merah sehingga untuk melakukan amandemen yang dimotori oleh MPR. Kenapa akademisi, pengamat, dan publik pada umumnya selalu berdebat di ujung, padahal ada input dan proses sehingga terjadinya politik dinasti? Seharusnya pengamat, akademisi, dan publik pada umumnya melakukan pengawasan, menghajar parlemen untuk mengawasi kekuasaan itu sendiri. Kenapa isu politik dinasti tidak disuarakan jauh-jauh hari? Berawal dari partai politik dan lembaga legislatif. Bukankah sirkulasi kepemimpinan sudah tidak sehat terjadi di partai politik? Ada ketua umum partai politik yang sudah menjabat beberapa periode, bahkan lebih dari 1/4 abad. Bukankah kepala-kepala daerah meneruskan, mewarisi kepemimpinan politiknya kepada anak dan kepada keluarganya? Ayolah, kalau konsisten membenahi sirkulasi kepemimpinan di negeri ini, berdebatlah dari akarnya. Biar kita tidak resah dan kaget ketika anak domba menjadi serigala.